Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kembali lagi kita ingin menyampaikan suatu pandangan yang memberi seorang tokoh, seorang menteri, mantan menteri, yaitu ex-menteri Menkumham, yang memberi penilaian tentang sosok capres ya, Anies Rashid Baswedan dari koalisi Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PKS. Pak Amir Samsudin ya, Pak Haji Amir Samsudin yang memberikan penilaian terhadap yang bersangkutan dalam kaitannya dengan keperluan Indonesia membutuhkan pemimpin hari-hari ini, membutuhkan pemimpin pada Pilpres 2024 yang akan datang. Dan sudah ada 3 capres yang digadang-gadang akan memenuhi syarat untuk calon atau maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba membacakan pandangan seorang Amir Samsudin, seorang pengacara kawakan, tapi sekaligus juga mantan Menteri Hukum dan HAM di era pemerintahan SBY, tentang sosok Anies Rashid Baswedan. Yang di saudara sekalian, kita ambil dari ABW News ya. Saudara, mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada pada Pilpres 2024 yang akan datang. Menurutnya, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tepat untuk memimpin Indonesia periode 2024-2029. Saya kira ini satu peluang besar untuk kita mengoreksi bagaimana betapa pentingnya kompetensi dari calon pemimpin nasional kita ke depan. Kita jangan sampai keliru mencalonkan orang yang tidak kompeten. Kriteria kompetensi pimpinan nasional itu saat ini sangat penting. Tidak bisa semata-mata populis, ya. Maksudnya dia populis karena pencitraan dan lain sebagainya. Masuk gorong-gorong dan sebagainya. Ya, yang jelas yang dia singgung siapa gitu ya. Kita tidak boleh terkecoh cara-cara seperti itu ke depannya. Jelasnya saat dihubungi KBA News. Kemudian karena dalam amatan anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini, Anies merupakan sosok yang berpendidikan, nasionalis, cucu pahlawan nasional A.R. Baswedan, dan memiliki rekam jejak yang baik ketika memimpin ibu kota Jakarta. Jakarta aman, damai, tidak ada keributan, apalagi skandal selama 5 tahun. Nah, saya kira itu apa yang dia katakan itu benar ya, sekalian. Bahkan Jakarta ketika di bawah kepemimpinan Anies Rashid Baswedan, secara fisik di Jakarta itu mengalami metamorfosis yang luar biasa, majunya, bagusnya ya. Ditambah lagi dengan masyarakat yang merasa nyaman dari seluruh kelompok masyarakat ya, dengan latar belakang agama dan etis yang berbeda. Mereka merasa dimanusiakan di masa Anies Rashid Baswedan itu memimpin DKI Jakarta. Baiklah, kita lanjutkan. Tidak ada skandal rumah sakit sumber gila. Tidak ada skandal rumah sakit sumber gila kan, ungkapnya, seakan-akan menyentil kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras yang ditengarai melibatkan pendahulu Anies, yaitu Basuki Cahayapurnama, mantan gubernur DKI. Apalagi dia dan selaku bagian dari Partai Demokrat cukup intens bersinergi dan berkomunikasi sebelumnya dengan mantan Mendikbud yang pernah menjadi rektor Universitas Paramadina tersebut, setidaknya pada 2 momentum. Yang pertama, pada tahun 2029 ketika Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim pencari fakta TPF kasus Bibit Samad Trianto
dan Chandra M. Hamzah untuk menengahi benturan atau perseteruan antara KPK dan Polri ketika itu populer dengan sebutan kasus cicak versus buaya. Tim TPF yang berjumlah 8 orang, sehingga disebut tim 8 itu, diketuai almarhum Adnan Buyung Nasution dengan Anies sebagai juru bicara dan dirinya bersama 5 tokoh lainnya, yaitu Kus Pramono Irsan, Denny Indrayana, Hikmanto Juwana, Tudung Mulya Lubis, dan Kamarudin Hidayat sebagai anggota. Oh, jadi Anies sudah berkiprah juga sebelumnya ya dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan juga masalah KPK dulu ya. Saudara, dilanjutkan bahwa Pak Anies itu menempati posisi sebagai juru bicara, sehingga tugas yang semula diberikan, kalau saya tidak salah 1 bulan, bisa diselesaikan kalau tidak salah hanya dalam waktu 18 hari. Pada hari ke-18, Pak Anies bersama-sama kami sudah mendatangi Polri, bertemu Kapolri saat itu, serta merta membebaskan Bibit dan Chandra, ungkapnya. Kedua adalah ketika Anies Baswedan mengikuti konvensi penjaringan calon presiden 2014 yang digelar Partai Demokrat. Kami, maksudnya Demokrat, cukup intens di dalam berinteraksi dan berkomunikasi sehingga sangat mengenal karakter kepemimpinan beliau. Belum lagi dia mengenang ketika master dan doktor jebolan Amerika Serikat tersebut menjadi moderator dalam debat Capres pada Pilpres 2009 yang lalu, yaitu Pak SBY untuk mau maju ke periode kedua ya. Anies sangat piawai melaksanakan tugasnya memimpin jalannya debat antara Capres yang saat itu diikuti SBY dan Megawati Soekarno Putri, SBY, Megawati Soekarno Putri, dan Yusuf Kalla tersebut. Saya kira jejak rekam dia itu Anda dengan susah payah cari, susah payah cari bandingannya, dan kalaupun ditemukan bandingannya itu karena dipaksakan tandasnya. Jadi menurut dia Anies ini sulit mencari bandingannya dari sisi rekam jejak ya dengan tokoh-tokoh yang lain. Artinya dia melampaui mereka semua, apalagi kalau dibandingkan dengan capres yang muncul hari-hari ini, yaitu misalnya ada Ganjar Pranowo, kemudian dengan Pak Prabowo Subianto. Walaupun Pak Prabowo Subianto, saudara sekalian, beliau adalah seorang mantan Danjen Kopassus, kemudian kalau tidak salah ya, kemudian menjadi Panglima Kostrad ya, Panglima Kostrad, kemudian setelah itu mendirikan partai, menjadi pengusaha, mendirikan partai Gerindra, menjadi capres berapa kali, mengikuti kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden. Megawati pernah berpasangan dengan Pak Prabowo sebagai cawapres, kemudian sebagai capres 2 kali maju, dan insya Allah maju ke 3 kalinya ini ya. 2 kali maju kalah dengan Pak Jokowi, dengan Megawati juga kalah dengan Pak SBY, dan kali ini akan berkompetisi dengan Ganjar Pranowo maupun Pak Anies Baswedan. Jadi dia juga punya pengalaman yang lain, tetapi dari sisi pengalaman internasional saya kira agak sulit menandingi Anies Baswedan, maupun pengalaman track recordnya dalam memimpin DKI Jakarta dibandingkan yang lain-lain ya. Jadi di DKI Jakarta itu kan Pak Anies itu kan begitu menjadi gubernur, menjadi memimpin itu Jakarta begitu damai, ramah ya, membangun dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga kita bisa lihat Jakarta seperti hari ini ya. Nah, itu sehingga banyak orang mengakuinya, termasuk juga ada beberapa pendeta, misalnya pendeta Supit, dalam konteks misalnya pembinaan hubungan antar kerukunan antar umat beragama di DKI itu sangat terjalin dengan baik. Bahkan ada
misalnya dari kalangan orang-orang Hindu ya, India, dari etnis India yang selama ini tidak pernah diberi perhatian, di masa Anies diberi perhatian dan dibukakan akses untuk membangun rumah ibadah mereka dan lain sebagainya, termasuk warga Hindu yang di Indonesia yang dilayani di bawah kepemimpinan Anies. Mereka mengatakan untuk pertama kalinya puluhan tahun, bahkan sejak Indonesia merdeka, gubernur yang melayani umat beragama tanpa memandang bulu, membeda-bedakan satu dengan yang lain, agama yang satu dengan yang itu, Pak Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu kerukunannya sangat kompak ketika DKI dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan, sehingga mereka sendiri yang menjadi juru bicara menepis berbagai tudingan yang selama ini ditujukan kepada Anies sebagai misalnya dianggap tokoh politik identitas. Itu mereka tepis habis, para pendeta, para biksu ya, bukan biksu apa, pendeta-pendeta dari agama-agama termasuk Hindu ya, dan lain sebagainya, Kristen, Katolik dan sebagainya. Itu yang mereka, apalagi misalnya di kalangan ustadz-ustadz ya, tokoh-tokoh Islam di Jakarta. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, itulah gambaran para tokoh tadi. Kalau tadi kan kalau Pak JK kan dalam konteks pilpres ya, ini sebetulnya dalam konteks capres juga. Pak Samsudin ini, mantan Menteri Hukum dan HAM ini juga mengatakan tentang kapasitas atau profil Anies Rashid Baswedan seperti itu, dan tidak dimiliki sampai hari ini, dimiliki oleh capres yang lain. Belum ada bandingannya, kata Pak Amir Syarifuddin ini, sebagai yang pencermatan dia, yang dia kenal ya, dan dia pencermatan dia juga terhadap yang lain gitu. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah ulasan ini kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Semoga jangan lupa ya kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.